Akulah putri asli yang sengaja ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil tumbuh di sarang penjahat. Bisa dibilang sudah terbiasa dengan kegelapan di dunia ini. Nona Vera, silakan masuk. Tuan dan Nyonya lagi nunggu kamu. Ini hari pertamaku. Kembali ke keluarga yang sesungguhnya. Rupanya ini nona besar yang datang dari desa. Pakaiannya kayak pengemis. Lanin suaramu. Katanya nona besar ini rayu ayah angkatnya di usia 12 tahun. Bahkan hampir celakai ibu angkatnya. Dasar anak yang terlahir jahat. Vera, dasar jalang. Aku susah payah besarin kamu. Hari ini waktunya kamu balas budi. Bajingan, kalau nggak bisa kendali nafsumu, sini biar kulumpuhin. Vera, dasar jalan. Beraninya kamu rayu suamiku. Kuhabisi kamu. Apa yang kalian omongin? Cepat kembali kerja. Nona Vera, Tuan Franz khusus berpesan agar Nona Vera nggak bersaing dengan Nona Hazel dalam mendapat perhatian. Nona Hazel sudah dimanja sejak kecil. Dia nggak sanggup menderita. Nona Hazel? Iya, Nona Vera, silakan ikut aku. Berebut perhatian. Orang yang berjuang dalam pahitnya hidup nggak butuh cinta dan belas kasihan siapapun. Yang aku mau cuma uang dan kekuasaan yang bisa dipegang di tangan sendiri. Tuan, Nyonya, Nona Vera sudah pulang. Mirip. Mirip banget. Ini putriku. Gak salah lagi. Anakku. Kamu sudah menderita. Kamu sudah kembali sekarang. Hari-hari pahitmu sudah berlalu. Ya. Orang tuaku kayaknya merasa bersalah padaku. Tapi Franz dan putri angkat ini... Kalian sekeluarga sudah berkumpul. Aku nggak akan ganggu kalian lagi. Hazel! Hazel! Hazel sudah kami manjakan dari kecil. Dia masih sulit terima. Kamu harus menoleransinya ya. Menoleransinya? Kenapa aku harus menoleransinya? Apa yang harus aku toleransi? Menoleransi dia. Jalani hidup mewahku selama 16 tahun. Aku justru harus dipukul dan dimarahi kayak pengemis di rumahnya. Apa hubungannya sama dia? Hazel nggak tahu apa-apa. Dia juga korban. Jadi, kalian sudah putuskan? Biarin dia tinggal di sini? Ayah ngerti perasaanmu. Tapi, kamu paling tahu gimana sifat keluarga itu. Hazel juga dibesarkan olehku. Mana mungkin aku tega biarin dia kembali ke tempat kayak gitu. Oke, aku ngerti. Tapi aku adalah anak kandungmu. Dia cuma putri angkat. Aku harap gak bikin status kami tertukar. Kamu dan Hazel adalah putri keluarga Basuki. Nggak ada beda putri kandung sama putri angkat. Terlebih, Hazel juga merasa bersalah dan sedih belakangan ini. Kalau statusnya sebagai anak angkat tersebar. Ayah, Hazel sudah dimanjain sama kita. Dia nggak akan bisa terima. Vera. Dia gak pernah hidup susah sejak kecil. Aku dipukul dan dimarahi sejak kecil. Jadi kamu anggap nyawaku gak berharga. Aku harus terima. Begitu. Bukan itu maksudku. Setuju biarin dia tinggal di rumah ini adalah toleransi terbesarku. Kalau kamu rasa putri angkat lebih penting, balikin saja aku. Sudahlah, Vera. Ayah janji padamu. Benar saja. Asal balas luka lama, kamu sudah bisa bangkitkan rasa bersalah dari keluargamu. Toh, sifat manusia lebih mudah bersimpati dengan yang lemah. Ayah, ini... Sudahlah. Vera sudah begitu menderita di luar dan baru saja pulang ke rumah. Aku gak mau dia menderita lagi. Tapi... Vera, naik mobil seharian kamu pasti capek kan? Ibumu sudah siapin kamar buatmu. Ayo pergi lihat. Oke. Ayah,
Aku nggak suka kamar ini. Terlalu kecil. Kamu masih milih? Kenapa? Kamar yang kamu tinggali di desa lebih bagus dari ini. Kok begitu kamu bicara ke adikmu? Vera, bilang saja kamu mau kamar kayak apa. Biar ayah atur buat kamu. Aku mau lihat kamar yang itu. Ayo. Ayah, Bu, biarkan aku pergi saja. Aku nggak mau bikin Kak Fira terganggu. Dia putri kandung kalian. Jangan ngawur. Kamu putriku selamanya. Ibu nggak akan biarkan kamu pergi, ya? Ya? benar yang ibu bilang. Hazel, kamu adikku selamanya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengubahnya. Kak Franz, Ayah, kamar yang ini saja. Aku suka semua detail kamar ini. Tapi semua perabotan ini, aku mau ganti yang baru. Vera, apa maksudmu? Bu, Anak baik, jangan nangis ya. Ibu nggak akan biarin kamu menderita. Vera, ini kamar Hazel. Kamarmu ada di sebelah. Minta kakakmu antar kamu ke sana, ya? Di sini bukanlah tempat kamu main-main. Ayo ikut aku. Kamar di sebelah, aku sudah lihat. Nggak ada balkon dan ruang ganti terpisah. Aku nggak mau tidur di sana. Vera, yang patuh. Putri angkat tidur di kamar besar. Putri kandung tidur di kamar kecil. Di dunia ini ada prinsip kayak itu. Putri angkat apanya? Kamu dan Hazel adalah putriku. Ibu tahu kamu marah. Tapi Hazel juga korban. Bu, biarkan aku pergi. Aku nggak mau Kak Fira terganggu. Hazel, Ini kamarmu. Siapapun gak bisa usir kamu. Ibu dan Kak Franz bilang dia itu korban. Tapi dia habisin 16 tahun hidupnya di rumahku sebagai nona besar yang dimanja. Aku gantiin dia hidup kayak pengemis. Oh, salah. Orang tua kandungnya sayang padanya. Kalau enggak, mana mungkin tukar sama aku. Andai hidup kami enggak tertukar, dia juga enggak akan hidup menderita kayak aku. Untung saja Tuhan berbaik hati, biarin aku kembali ke kediaman Basuki. Kalau enggak, aku juga enggak tahu harus gimana kabur dari mereka. Aku sudah pulang ke rumah, tapi kalian dan putri angkat sudah punya perasaan. Kalian mau dia tinggal di sini. Keluarga Basuki kaya dan punya banyak bisnis. Dia kelak masih bisa hidup mewah. Dia jelas penerima manfaat terbesar. Tapi kalian malah bilang dia korban. Sekarang, ibu dan kakak kandungku suruh aku tidur di kamar yang kecil. Dia tidur di kamar yang besar. Aku juga pengen jadi korban kayak gini. Vera, masa lalu biarlah berlalu. Jangan terus-terusan diungkit. Hidupmu dulu menyedihkan. Sekarang mau seret Hazel menderita bersamamu. Kok kamu begitu kejam? Diamlah. Vera, ayah tahu kamu dulu sudah banyak menderita. Apapun yang kamu mau, ayah akan atur buatmu. Terima kasih, Ayah. Bisa ganti semua perabotan ini dalam 3 jam? Ayah, Oh, bisa. Ayah janji padamu, nanti ayah minta Hazel kosongin kamar dan kasih kamu. Hazel, ibu tahu kamu rasa nggak adil. Ganti kamar bukan masalah besar. Ini gelang Jo keluarga Basuki. Ibu kasih kamu sekarang. Kamu putri keluarga Basuki selamanya. terima kasih, Bu. Tapi Kak Fira baru saja kembali. Bu, lebih baik kamu kasih gelang giok keluarga ini ke Kak Fira sebagai hadiah pertemuan. Hazel memang pengertian. Kakakmu nggak perlu ini. Terima kasih. Seumur hidupku, aku belum pernah pakai perhiasan.
Gelang giok ini sangat cantik. Aku suka. Istriku, nanti suruh orang antarin baju dan perhiasan ke sini. Vera, begitu menderita dulu. Kita harus menebus semua padanya. Oke, aku telepon sekarang. Hazel, ibu bawa kamu ke kamar baru. Ayah, aku pergi lihat Hazel. Ayah, apa aku sudah salah bicara? Anak baik. Ayah tahu kamu sudah menderita. Ayah, Ibu dan Kak Franz terlalu pilih kasih. Mereka sama sekali nggak peduli sama aku. Aku nggak suka mereka. Mulai sekarang, satu-satunya keluargaku cuma ayah. Gak boleh ngaur begitu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Mereka peduli sama kamu. Jangan khawatir. Asalkan ada ayah, kamu pasti akan jalani hidup dengan baik. Aku orangnya nggak mau rugi. Juga nggak mau hidupku kelak terlalu susah. Satu-satunya orang yang kubutuhkan dalam keluarga ini cuma Reno saja. Vera, gimana orang-orang keluarga Basuki? Mudah diajak bergaul nggak? Mereka baik sama kamu nggak? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Cuma orang bodoh yang khawatir sama kamu, yang harusnya khawatir keluarga Basuki. Kayaknya mereka sudah bikin kamu kecewa. Kekayaan keluarga Basuki emang nggak bikin aku kecewa. Aku puas dengan semua ini. Ini hari pertama Vera sekolah. Hazel, kamu populer dan punya banyak teman. Kamu harus jaga Vera di sekolah. Jangan khawatir, Ayah, Ibu. Aku pasti jaga Kak Vera dengan baik. Kak Franz juga sudah pesan ke teman OSISnya, iya kan? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Di Lumina nggak ada orang yang berani tindas keluarga Basuki. Oke. Vera, kalau ada masalah di sekolah, ingat telepon ayah ya. Ngerti? Ayah tenang saja. Yang bakal ada masalah itu orang lain. Bukan aku. Semuanya, tenang dulu. Hari ini mau kenalin murid baru ke kalian. Vera, masuklah. Siapa dia? Kok aku nggak pernah lihat? Tadi aku lihat kalian turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Pesuruh? Ini adalah murid baru kita, Vera Basuki. Ada murid yang mau duduk bersama murid baru? Guru, di depanku kebetulan ada kursi kosong. Biar murid baru itu duduk di sini saja. Kami pasti akan jaga dia baik-baik. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku perkenalkan diriku dulu. Namaku Vera Basuki. Ayahku adalah Reno Basuki dari grup Basuki. Aku satu-satunya putrinya. Oh iya, ibu kandung Hazel dulu jadi pengasuh di rumah kami. Dia dengan kejam menukar identitasku dengan Hazel. Tapi orang tuaku baik hati, bersedia adopsi Hazel sebagai putri angkat. Benar saja, rupanya Hazel itu putri palsu. Pasti dia Putri palsu. palsu. Diamlah!
Kerjaan siapa ini? Ngapain lihat aku? Astaga, Vera, kamu gila? aku lagi bersihin sampah. Sudah jangan ribut lagi. Ayo, bantuin bersihin meja dulu. Kelak siapa berani bawa barang kayak gini ke kelas akan dihukum sesuai aturan sekolah. Terima kasih. Vera, kamu terlalu segan. Kelak kalau ada masalah cari aku saja. Beraninya kamu sebarin masalah ini tanpa sepengetahuan ayah dan ibu. Ayah dan ibu gak bakal biarin kamu. Aku pada dasarnya emang putri kandung mereka. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Emang mereka bisa apa? Kamu... Aku akan kasih tahu kamu siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Lapar banget, ayo pergi makan. Ayo. Vera, Jeff suruh kamu pergi ke ruang OSIS. Jeff itu siapa? Ngapain cari aku? Jeff kelak adalah pewaris keluarga Taslim. Dia dan Hazel punya janji nikah masa kecil. Mereka teman masa kecil, hubungannya sangat baik. Oh, keluarga Taslim salah satu dari 2 raksasa di Lumina bersama dengan keluarga Basuki itu? Kalau enggak, jangan pergi dulu. Telepon keluargamu dulu. Kalau Pak Reno muncul, Jeff harusnya nggak berani persulit kamu. Terima kasih. Tapi nggak usah. Apa ini pesona dari uang? Aku suka banget. Dulu, aku orang miskin yang berjuang bertahan hidup di kota ini. Sekarang, aku sudah berada di puncak piramida kekayaan dan kekuasaan. Hei, berani datang juga. Nyalimu besar juga. Hei, lihat orang itu siapa ya? Nggak ada sopan ya? Ketemu orang masih nggak sapa. Hah? Nggak ada sopannya. Mau aku sapa kamu? Emangnya kamu orang hebat? Cari mati ya? Hah? Kak Vera, kenapa galak begitu? Billy cuma bercanda saja. Bercanda? Gimana kalau aku tiap hari bercanda sama kamu kayak gitu? Selain itu, jangan panggil aku kakak. Siapa yang duluan lahir masih belum pasti. Kak Vera, jangan begitu. Aku takut. Selama ini keluargaku besarin kamu. Aku ditindas orang. Kamu bukan cuma nggak bantu, tapi malah memihak orang luar. Beneran nggak tahu terima kasih. Bukan begitu. Diamlah. Vera, aku ingatkan kamu. Hazel itu tunanganku. Kalau kamu berani tindas dia, aku nggak akan segan padamu lagi. Emang kamu mau apa? Kayaknya kamu masih belum tahu. Di Lumina ini, Tuan Jeff bisa bikin orang menghilang dengan mudah. Segera minta maaf pada Jeff. Kalau enggak, kamu bisa mati tragis. Cepat berlutut dan minta maaf. Apa yang kamu tertawakan? Gila ya kamu? Orang miskin emang punya penyakit menular. Semuanya cepat menjauh, jangan sampai tertular. Pagi-pagi sudah sibuk. Suruh orang panggil Tuan Muda. Kamu kira dirimu Tuan Muda Lumina sungguhan? Vera, sebaiknya kamu tahu diri dikit. Berani ganggu Hazel lagi. Akan kubikin kamu nyesal datang di dunia ini. Bikin kotor saja. Aku paling benci disentuh barang kotor. Vera, kamu sudah gila. Beraninya kamu sentuh Kak Jeff? Diamlah. Emang kamu berhak teriak-teriak di depanku? Yang harusnya diam itu kamu. Kamu cuma gadis dari desa. Emang kamu pantas panggil Hazel? Kak Jeff, jangan marah.
Kak Vera putri kandung keluarga Basuki. Dia bisa menoleransiku untuk terus tinggal di kediaman Basuki. Aku sudah sangat berterima kasih. Hazel, kamu terlalu baik makanya ditindas. Tante Ila selalu anggap kamu sebagai putri kandung sendiri. Terlebih, masih ada aku kan? Nggak ada yang bisa menyakitimu. Burung pegar yang baru saja belajar terbang sudah berani pamer di sini. Pantas saja Kak Franz minta kami jaga Hazel. Rupanya dia sudah nebak. Kamu bakal nindas Hazel. Kak Franz dan Jeff adalah pendukung Hazel. Lebih baik tahu diri dikit, cepat minta maaf ke Hazel. Rupanya minta aku ke sini buat hina aku dan ngancam aku. Tapi, emang kalian pantas? Sekumpulan pengecut. Kak Vera, Jangan sentuh aku. Hazel, kamu nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Kak Jeff, Kak Vera pasti nggak sengaja. Sudah aku peringatkan. Inilah akibat menindas Hazel. Kamu yang bikin ulah duluan. Pecundang. Vera, kamu sialan. Kak Jeff, kamu nggak apa-apa? Dengar-dengar di sekolah ini, kalian sebut posisi ini sebagai tata. Perasaan duduk di tata emang nyaman? Kak Vera, kamu biasa bukan cuma nindas aku saja, tapi kamu juga berani begitu kejam ke Kak Jeff. Kalau Kak Jeff terluka, keluarga Taslim gak bakal lepasin kamu. Kenapa teriak seperti itu? Bikin aku takut saja. Ngeri banget. Gimana nanganin murid yang kelahi di sekolah? Murid kelahi harus lapor ke guru, kan? Kepala sekolah, Jeff pukul aku. Apa? Jangan-jangan kalian punya salah paham. Nggak ada. Aku juga pukul dia. Kak Jeff, ini salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Vera gak akan pukul kamu. Bukan salahmu. Dia yang nindas kamu duluan. Nggak ada yang boleh celakain kamu di depanku. Jeff, kok kamu mukul anak Om Reno? Apa yang terjadi? Pukulannya nggak ringan. Kamu terluka di bagian mana? Jalang. Tante Arin, maaf. Karena mau bantu aku, Kak Jeff bertengkar dengan Kak Vera. Nggak ada hubungannya denganmu. Dia yang duluan. Kamu putri keluarga Basuki yang hilang itu kan? Mirip sama Pak Reno ya. Gimana lukamu? Nggak apa-apa. Cuma tinnitus ringan. Pendengaranku sudah pulih. Nggak apa-apa, gendang telingamu hampir pecah. Anak zaman sekarang. Vera, Tante wakili Jeff minta maaf ke kamu. Jangan khawatir, pulang nanti aku dan ayahnya pasti hukum dia. Hazel, kamu baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Syukurlah, syukurlah. Vera, wajahmu kenapa? Bu, ini semua salahku. Kalau bukan karena aku, Kak Jeff gak bakal berkelahi sama Kak Vera. Dia yang duluan pukul kamu. Jangan terus salahkan diri sendiri. Dia pukul kamu. Vera, jangan kelewat batas ya. Vera, kok kamu tega pukul Hazel? Ibu sudah bilang ke kamu dan Hazel adalah putriku. Jangan targetin Hazel lagi. Hazel, aktingmu bagus banget. Kak Franz, bukan begitu. Aku gak tahu kenapa Kak Vera fitnah aku kayak gini. Kamu? Kalian tadi bicara begitu lama. Sekarang, giliranku bicara. Aku mau tanya kalian semua. Pesuruh itu artinya apa? Siapa dia? Kok aku belum pernah lihat?
Aku tadi lihat kalian berdua turun dari mobil yang sama. Dia kerabat kamu. Dia adalah pesuruh baru yang aku bawa. Bukan. Di sekolah kami, orang yang berani singgung OSIS akan disebut pesuruh. Pesuruh akan dirundung di sekolah. Kalian nggak mungkin nggak tahu kan? Kenapa? Bisu. Hazel, apa yang terjadi sebenarnya? Kok kamu sebut Vera begitu? Hubungan darah emang ajaib. Ayah dan ibu kandungmu anggap aku sebagai pesuruh. Kamu juga sebut aku pesuruh. Kalian mirip banget kan? Vera, jangan ribut lagi. Kalau ada masalah, kita bahas di rumah. Pas kalian marahi aku tadi, kok nggak begini? Pas aku bongkar kejelekan Hazel, langsung suruh aku diam. Kalian emang kakak dan ibu Hazel yang baik. Dalam hati ibu, kalian semua sama. Ini forum sekolah kami. Hazel dikenal sebagai ratu. Pas Hazel umumin aku sebagai pesuruh, seluruh murid sekolah pada senang. Semuanya sibuk mikirin cara menyiksaku buat nyenengin dia. Mau aku buat grup dan bagikan ini ke kalian? Nggak mau? Ya sudahlah. Murid di sekolah ini sangat efisien dalam bekerja. Pas wali kelas bawa aku ke kelas, mejaku sudah dipenuhi minuman dan yogurt. Buku yang baru saja dibagikan juga sudah dirobek. Efisiensi guru di sekolah ini juga tinggi banget. Pas aku minta rekaman CCTV ke wali kelas, di mata pelajaran kedua berlangsung, rekaman CCTV itu sudah aku terima. Ini. Semuanya yakin gak mau buat grup. Aku takut kalian gak lihat jelas. Hazel duduk di belakangku. Lihat mereka robek bukuku sambil tertawa. Keluarga Basuki beneran habisin banyak uang buat besarin pesuruh yang baik. Demi lindungi diri, aku umumin pada semua orang identitasku sebagai putri kandung keluarga Basuki. Hazel gak senang. Dia bilang ke aku, dia akan kasih tahu aku siapa putri keluarga Basuki yang sesungguhnya. Dia bolos dari kelas dan keluar. Setelah dilihat sekarang, dia waktu itu pergi mencari Jeff. Kamu bilang siapa cari aku? Jeff cari kamu. Cepat ke ruang OSIS. Kalau telat, dia bakal marah. Maaf, aku terlalu takut. Aku takut semua orang tahu aku bukan putri kandung dan remehkan aku. Begitu Kak Vera kembali, dia langsung rebut kamarku. Aku takut dia rebut semua milikku. Nggak akan. Ya, nggak akan. Kami sudah tahu masalahnya. Vera, masalah ini sudah bikin kamu menderita. Sudah, Vera. Nggak usah bicara lagi. Ibu bawa kamu ke rumah sakit ya. Vera, sudah cukup. Aku mau lapor polisi masalah ini. Gak bisa dibiarin aja. Kamu bilang aku pukul Hazel duluan. Kamu baru balas aku. Kalau begitu coba jelasin. Aku ngapain dia? Aku pukul dia? Atau tendang dia? Kenapa gak bicara? Oke, biar aku yang jelasin aja. Dia tarik aku. Aku dorong dia menjauh. Itu namanya aku pukul dia. Ini. Baru namanya dipukul. Aku dipukul sampai begini. Keluargaku cuma suruh aku diam dan menahan penghinaan. Kalian gak bisa kasih aku keadilan. Polisi bakal kasih. Di paruh pertama hidupku, aku selalu ditindas. Aku muak dengan hari kayak gitu. Tapi sekarang aku sudah punya ayah. Aku putri keluarga Basuki. Jangan harap kalian bisa tindas aku. Vera, maaf. Ibu yang salah. Vera, Jeff yang gak mikir panjang. Aku wakili dia minta maaf. Tante, terima kasih. Kok bilang terima kasih padaku? Karena Tante satu-satunya orang yang nanya lukaku. Terima kasih Tante buat perhatiannya. Tapi Jeff sudah dewasa. Dia harus tanggung jawab atas perbuatannya. Apa kamu perlu lapor polisi dan bikin dua keluarga jadi canggung? Ini emang salahnya Hazel. Dia nggak punya rasa aman sama sekali. Dia takut diusir olehmu, makanya dikasih kamu peringatan. Pulang nanti, aku suruh dia kasih kamu penjelasan, oke? Franz, jangan pura-pura lagi.
Kamu lulusan sekolah ini. Kamu harusnya tahu. Pesuruh itu artinya apa? Kamu sebenarnya mau ngapain? Betul, emang Hazel yang salah hari ini. Aku wakili dia minta maaf ke kamu. Kamu mau aku gimana nebusnya? Bilang saja. Mau suap aku dengan uang. Ini sikapmu terhadap adik kandungmu sendiri. Kamu lagi salahin aku? Salahin aku pilih kasih nggak bantu kamu? Enggak. Jangan-jangan dari kemarin kamu terus salahin aku dan ibu. Enggak. Sudah kubilang, hubungan darah adalah hal yang ajaib. Aku dan kamu adalah tipe orang yang sama. Kalau dulu yang tertukar adalah kamu, aku rasa begitu kamu kembali, aku juga pasti akan lindungi Hazel. Vera, Lebih baik jangan ganggu aku. Jangan sampai aku keceplosan. Putri orang kaya dirundung di sekolah. Tuan muda keluarga Taslim bela putri palsu. Gosip kayak ini pasti mengundang perhatian banyak orang. Franz, aku tentu tahu Hazel mau kasih aku peringatan. Karena aku punya tujuan yang sama dengannya. Hasil penilaian sudah keluar. Luka ringan. Minta maaf baik-baik. Selesaikan secara damai. Kalau gue di sini gak mau maafin, putramu bakal ditahan. Kak Jeff juga terluka. Kak Jeff, ajuin penilaian cedera saja. Nggak usah. Tubuhku nggak ada luka. Cepat minta maaf ke Nona Vera. Aku Aku mewakili Kak Jeff. Minta maaf ke kamu. Maaf, ini semua salahku. Kamu boleh balas dendam ke aku. Kumohon, jangan libatkan Kak Jeff. sudahlah Hazel. Sudah cukup, Vera. Jeff dan Hazel sudah minta maaf. Biarlah masalah ini berlalu. Keluarga Taslim juga teman lama kita. Jangan sampai dua keluarga bermusuhan. Vera, sekarang bukan waktunya lampiaskan emosi. Keluarga Basuki kerjasama dengan keluarga Taslim. Hubungan kami selalu baik. Kalau kamu begini, kami dan ayahmu jadi serba salah. Anak-anak kebijaksana. Masalah kecil kayak gini, ribut sampai ke kantor polisi. Nanti aku tegur dia. Ayah, akhirnya ayah datang. Mereka semua menindasku. Sudah, jangan nangis. Apa yang terjadi? Aku baru masuk sekolah hari ini. Hazel sudah suruh orang tindas aku. Dia mengotori meja aku. Terus suruh Jeff pukul aku. Ayah, aku dulu selalu ditindas. Sekarang aku sudah punya ayah. Ayah pasti akan membela aku, kan? Iya, putriku sudah ditindas. Ayah tentu akan bela kamu. Ayah, tatapannya begitu menakutkan. Balik sekolah nanti, dia pasti memukulku. Minta maaf ke Vera. Kamu mau bikin aku kesal ya? Dia keras kepala begitu, apa gunanya kamu tendang dia? Dua anak lagi bertengkar. Kita pisahkan dulu, baru bicara baik-baik. Bawa mereka pulang dulu. Reno nggak mungkin bermusuhan dengan keluarga Taslim karena masalah kecil gini. Tapi tujuanku beri peringatan ke Hazel sudah berhasil. Sudah cukup. Di dunia ini, cuma ayah yang baik padaku. Aku nggak mau nyusahin ayah. Aku bersedia teken surat perjanjian damai. Vera, anak baik. Tapi ayah, kalau nggak kasih pelajaran, balik sekolah nanti, dia pasti tindas aku lagi. Tenang saja, aku akan bicara sama Om Dani. Suruh dia hukum Jeff, biar dia nggak berani tindas kamu lagi. Ayahku pasti dapat tawaran yang bagus. Dani sudah dirugikan kali ini, dia pasti hukum Jeff. Ayah sudah bicara sama Om Dani. Pulang nanti dia bakal kasih pelajaran ke Jeff. Dia jamin Jeff nggak berani tindas kamu lagi. Terima kasih ayah. Vera, kamu nggak enak badan. Aku minta sopir antar ke rumah sakit. Nggak usah ke rumah sakit. Minum air gula saja. Aku nggak makan siang tadi, gula darahku rendah.
Apa makanan di sekolah nggak cocok? Aku akan minta pelayan di rumah, khusus masakin buat kamu. Nggak usah, Ayah. Aku baru saja kembali. Nggak mau ada perlakuan istimewa. Vera, kamu putri kandungku. Kalau ada masalah bilang saja. Apapun yang terjadi, aku pasti bela kamu. Ayah, makanan di sekolah terlalu mahal. Ini salah ayah. Aku lupa kasih kamu uang jajan. Aku transfer kamu sekarang. Aku baru saja bantu keluarga Basuki dapat keuntungan dari keluarga Taslim. Dia mau suap aku dengan sedikit uang jajan itu. Ayah, berapa banyak biaya hidup dan uang jajan yang ayah kasih ke Hazel tiap bulan? Selama 16 tahun ini, berapa banyak uang yang ayah habisin buat dia? Ayah bisa transfer ke aku sesuai itu aja. Gak apa kalau ayah gak mau. Jangan marah ya. Aku kelak gak akan bandingin dengan Hazel lagi. Vera, jangan mikir yang enggak-enggak. Kamu dan Hazel itu putri kami. Kalian berdua, dalam hati kami, semuanya sama. Terima kasih, Ayah. Ayah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Asalkan kamu kasih uang, aku bersedia berperan sebagai putri yang baik dan pengertian. Ayah, aku tahu aku bersalah. Kamu sudah bikin ayah kecewa. Ayah, aku sudah tahu di mana kesalahanku. Aku gak berani begitu lagi. Kumohon jangan usir aku. Hazel, bikin kesalahan harus dihukum. Aku sudah tangguhkan kartumu. Selain itu, kamu harus minta maaf ke Vera. Kak Vera, aku benar-benar minta maaf. Mohon maafkan aku kali ini. Kelak, aku akan ikuti kata-katamu. Aku gak mau bersurit ayah. Aku bisa gak permasalahkan ini, tapi kamu sudah merebut kehidupanku sehingga punya kehidupan sekarang ini. Kami sekeluarga adalah penyelamatmu. Kuharap kelak jangan lakukan hal yang gak tahu balas budi. Jalang, kamu cuma gadis kampungan yang tumbuh besar di pegunungan. Atas dasar apa kamu mengajariku? Hazel sudah minta maaf ke kamu. Kok kamu masih bicara begitu kejam padanya? Aku gak sekejam Kak Franz. Biarin anggota OSIS permalukan adik kandung sendiri. Vera, kamu salah paham. Kakakmu gak mungkin biarin orang-orang itu menindasmu. Dia cuma... Sudahlah, aku capek. Mau balik kamar istirahat. Pergilah, kalau makanan siap aku panggil kamu. $200 miliar. Keluarga Basuki sangat murah hati pada Hazel. Aku harus gunakan uang ini dengan baik. Kalau investasi berhasil baru bisa buktiin. Aku punya kemampuan mengambil alih grup Basuki. Katanya kamu dipukul di sekolah. Lukamu parah nggak? Aku baik-baik saja. Kamu sudah jaga aku selama ini. Anggap uang ini sebagai ucapan terima kasihku. Kelak jangan kontak lagi. Ethan cuma murid SMA biasa yang punya sedikit kemampuan. Dulu aku dekati dia demi hindari cowok yang tertarik padaku. Sekarang, kehidupan keluarga kaya rumit. Jangan sampai dia terlibat. Kak Vera, makan malam sudah siap. Ayah suruh kamu turun ke bawah buat makan. Baru masuk ruang OSIS kamu langsung rekam. Kamu sengaja kan? Dasar jalang. Kami semua sudah dijebak olehmu. Dasar bodoh.
Sudah tahu aku orang kaya apa kan? Kelak jangan macam-macam lagi. Jangan lakuin hal bodoh di depanku. Kamu... Sudah jadi nona besar keluarga Basuki begitu lama, masih harus andarin cowok hadapi aku. Dasar nggak guna. Kamu... Hazel, ayo, makan daging yang banyak. Ayo sayang, makan yang banyak. Makasih ayah ibu. Kak Vera, kamu makan. Hazel, jangan ngalah terus. Dia punya tangan sendiri. Gak apa-apa Kak Franz. Aku tumbuh besar di sisi ayah dan ibu. Sudah terbiasa sama makanan enak kayak gini. Kak Vera tinggal di desa selama ini. Pasti belum pernah makan daging sapi impor kayak gini. Jadi Kak Vera, makan yang banyak ya. Tolong ambilin piring baru. Kamu, Kak Vera, kamu gak suka aku ambilin makanan kasih kamu ya? Kamu masih marah sama aku. Anak bodoh, jangan ngawur. Kakakmu gak mungkin salahin kamu. Vera, sama keluarga gak boleh nyimpan dendam. Hazel juga gak sengaja. Sudah, minggu depan Vera ulang tahun. Aku berencana bikin pesta ulang tahun buat Vera. Sekalian umumin identitas Vera ke seluruh Lumina. Terima kasih, Ayah. Kakak, minggu depan kamu ulang tahun. Kamu suka apa? Aku bisa beliin kado buatmu. Vera, biarlah Hazel rayain ulang tahun bareng kamu. Sudah bertahun-tahun, Hazel terbiasa rayain ulang tahun di hari itu. Vera, jangan bawa sifat picik orang desa ke keluarga Basuki. Hal penting dalam keluarga kelas atas adalah keharmonisan keluarga dan persaudaraan yang akur. Kamu begitu perhitungan. Nggak ada yang suka sama kamu. Persaudaraan yang akur, kayak Kak Franz. Kamu! Sudahlah, kalian kakak beradik. Jangan bertengkar terus. Kalau begitu, ulang tahun kalian berdua dirayain bareng saja. Tapi, kalian harus ingat, aku bakal undang Pak Bram dari Relux Teknologi. Ingat, jangan sampai keluarga Basuki kehilangan reputasi. Pak Bram yang selama ini grup Basuki ingin ajak kerja sama itu, dia juga mau datang ke acara ulang tahun. Grup Liardi adalah raksasa terbesar di selatan. Kalau kamu bisa bikin kerja sama grup Basuki dan grup Liardi berhasil, aku bisa hadiahin kamu 5% saham perusahaan. Hah? Ayah serius kan? Terima kasih ayah, aku pasti siapin baik-baik. Kak Franz, aku bantu kamu. Asal kita bersatu, pasti bisa taklukkan grup Liardi. Vera, kok kamu gak bicara? Vera baru saja datang dari desa. Mungkin dia bahkan gak tahu nilai dari 5% saham grup Basuki. 5% saham grup Basuki paling enggak bernilai 2 triliun. Dividen tiap tahunnya saja sudah 160 miliar. Kak Franz, kamu akan segera jadi tuan muda paling hebat di Lumina. Aku ucapin selamat. Ayah, kalau aku bisa bikin kerja sama berhasil, apa aku juga dikasih hadiah saham? Tentu saja, tapi... Kak Vera, jangan-jangan kamu kira kamu bisa negosiasikan kerjasama dan dapat saham senilai 2 triliun? Vera, kamu terlalu percaya diri. Kamu cuma lulusan SMP. Emang kamu paham dengan kontrak? Masih mau negosiasikan kerjasama? Vera, masalah dalam dunia bisnis sangat rumit. Kamu masih kecil dan gak ngerti. Kelak, ibu sering-sering bawa kamu ke jamuan. Nanti bakal ngerti kok. Ibumu benar. Kalau kamu mau coba, ayah kasih kamu kesempatan. Asal kamu berhasil, ayah pasti kasih kamu saham. Terima Tapi kasih ayah, ibu. Aku sangat menantikan pesta ulang tahun minggu depan. Hazel, selamat ulang tahun. Tuan Franz begitu baik pada Hazel, kakak adik yang begitu akur, bikin iri saja. Astaga, kalung ini edisi terbatas dari koleksi Chanel kan?
Harganya hampir 10 miliar. Harus dipesan 6 bulan sebelumnya. Hazel, kamu pasti bahagia banget. Terima kasih Kak Franz, kamu baik banget sama aku. Bodoh. Kamu itu adikku. Kalau nggak baik ke kamu, siapa lagi? Pak Bram, di tengah jadwal yang padat kamu mau datang ke acara ulang tahun putriku. Ini kehormatan bagi keluarga Basuki. Kamu terlalu segan, tapi lihat keluarga Pak Reno yang begitu harmonis, sungguh bikin iri saja. Pak Bram terlalu memuji. Pak Bram, aku bersulang untukmu. Tuan Franz, ini adikmu yang baru saja dibawa keluarga Basuki dari desa itu kan? Dia dan Hazel ulang tahun di hari yang sama. Kamu nggak kasih dia kado? Mana mungkin? Mereka berdua adikku. Mana mungkin aku pilih kasih? Vera, selamat ulang tahun. Terima kasih, Kak Franz. Kak Vera, cepat buka kadonya. Ini pertama kalinya kamu rayain ulang tahun sejak kembali ke rumah, Kak Franz. Pasti siapin kejutan buatmu. Batu? Produk baru dari merek mana ini? Jangan-jangan itu batu giok kasar. Kak Vera, Kak Franz takut kamu nggak biasa tinggal di sini. Kangen sama rumah di desa. Jadi, dia ambil batu di depan rumah lamamu dan bawa kembali. Gimana? Kak Franz baik kan sama kamu? Lucu banget. Kak Franz, kamu perhatian banget. Adik kampungan, cepat bilang terima kasih ke Kak Franz. Anak-anakku ini suka bercanda. Anak-anak ribut. Sudah hal biasa. Gimana? Kamu suka kejutan yang aku kasih? Asal kamu taruh batu ini di samping tempat tidurmu dan dilihat tiap hari, kamu nggak bakal rindu sama rumahmu lagi. Kak Vera, ini memang cuma sebuah batu. Tapi Kak Franz demi siapin kado ulang tahunmu, sudah habisin banyak waktu loh. Kadonya emang kecil, tapi maknanya besar. Jangan pilih-pilih lagi. Jalang, cuma aku yang pantas terima cinta dari seluruh keluarga Basuki. Kamu, cuma gadis culun yang datang dari desa. Kasih kamu sebuah batu, sudah termasuk sangat bagus. Jangan nggak tahu diri. Masa? Vera, kamu gila ya? Kak Franz, aku cuma jelasin ke Kak Vera. Demi siapin kado ulang tahunnya, kamu habisin banyak waktu. Siapa sangka Kak Vera malah marah. Vera, cepat minta maaf ke Hazel. Kenapa aku harus minta maaf sama dia? Kamu pukul Hazel. Bukannya harus minta maaf. Dia pantas dipukul. Kamu benar-benar gak masuk akal. Anak liar yang gak dididik. Hah? Jalang, beraninya kamu pukul aku. Kak Franz, ada tamu penting yang ayah undang ke sini. Kalau dilihat tamu penting, kamu pukul adikmu di depan umum, dampaknya bakal kurang bagus. Jadi kenapa kamu gak lepasin tanganku? Pulang rumah nanti baru kubalas. Maaf, kakakku dan adikku suka bercanda. Sudah jadi bahan lelucon bagi semua orang. Aku mewakili mereka, minta maaf ke semua orang. Pak Reno, putrimu yang baru kembali ini lumayan bijaksana juga. Dewasa dan percaya diri, mampu tangani situasi. Cuma dua lainnya... Bikin malu saja. Aku kesana dulu. Anak durhaka! Sudah kubilang, ada tamu penting. Kalian malah bikin onar. Ini contoh yang kamu tunjukkan sebagai kakak mereka. Ayah, Kak Vera yang duluan mukul aku. Kak Franz cuma bantu aku bicara saja. Siapa sangka Kak Vera malah mukul Kak Franz. Ayah, ini semua ulah Vera. Bajingan! Kamu kira aku nggak bisa lihat? Pengawal! Orang yang bikin malu ini, diusir saja. Ayah! Ayah!
Vera, pulang nanti aku baru hukum kakak dan adikmu. Sekarang, ayo ikut aku temui Pak Bram. Maaf Pak Bram, putra dan putriku sudah bikin malu. Ayo Vera. Pak Bram, ini putriku, Vera. Om Bram, rupanya kamu. Kamu kenal aku? Vera, ini Pak Bram dari Relux Teknologi. Kamu nggak salah orang. Maaf Pak Bram, bikin malu saja. Putriku baru saja kembali. Dia nggak begitu paham aturan. Vera, jangan main-main. Jangan nggak sopan. Om Bram, kamu pendiri Yayasan Harapan kan? 2 tahun lalu, kamu datang ke sekolah kami dan juga kasih aku beasiswa 20 juta. Aku bisa masuk SMA berkat beasiswa yang kamu kasih. Kamu dulu di wilayah Barat Daya. Betul. Pas aku dengar pidato Anda waktu itu, aku rasa belajar adalah satu-satunya jalan keluarku. Tapi orang tua angkatku nggak bolehin aku sekolah. Aku cuma bisa kerja dan hasilin uang sendiri. Kalau bukan karena orang baik kayak Om Bram, mungkin aku bahkan nggak punya kesempatan sekolah sampai SMP. Om Bram, aku bersulang untukmu. Niatku beramal adalah membantu lebih banyak siswa miskin kayak kamu. Kamu hebat. Vera memang bekerja keras. Pulang sekolah langsung ke perpustakaan. Bangun jam 5 pagi buat belajar. Makanya prestasinya di sekolah selalu menonjol. Nona Vera mirip sama Pak Reno. Ayah hebat, anaknya juga pasti hebat. Oh iya Om Bram, aku ada siapin kado kecil buatmu. Om Bram, ini kayu merah yang aku temukan di pegunungan. Pas kamu datang ke sekolah kami, kulihat kamu punya kantung mata. Ini bisa bantu atasi insomnia. Nona Vera sangat perhatian. Aku memang menderita insomnia. Kebetulan butuh kayu merah ini. Om Bram adalah bos triliuner. Dia pasti punya segala barang bagus. Yang bisa bikin dia tersentuh bukan barang mewah, tapi ketulusan dan niat hati. Patung anak kucing ini unik. Aku sangat suka. Aku akan baca suratnya di rumah. Vera, kamu bawa keberuntungan buat ayah. Ayah, apa Om Bram setuju mau kerja sama? Iya. Pak Bram sudah teken kontrak. Dia juga mau kamu bergabung dalam proyek sambil belajar. Kayaknya Pak Bram suka sama kamu. Ayah, tenang saja. Aku akan jaga hubungan baik sama Om Bram. Ayah, Vera cuma murid SMA. Dia juga baru datang dari desa, mengambil alih proyek perusahaan. Tanpa paham bisnis perusahaan. Meski pergi ke perusahaan, dia bakal bikin malu keluarga kita saja. Diamlah. Vera itu adik kandungmu. Kamu malah permalukan dia di depan umum. Kamu pantas jadi kakaknya. Ayah, jangan salahkan Kak Franz. Kak Franz juga nggak sengaja. Kami kira Kak Vera bakal suka kejutan yang kami siapin. Salah ya salah. Kalian hampir bikin keluarga Basuki kehilangan reputasi di depan Pak Bram. Kalau bukan karena Vera, kalian kira kalian masih bisa duduk di sini. Vera, tenang saja. Masalah bisnis, ayah bisa ajari kamu langsung. Terima kasih, Ayah. Ayah, Kak Franz dan Kak Vera sudah gabung ke perusahaan. Aku juga pingin gabung. Bu, aku tahu. Aku bukan anak kandung kalian. Aku nggak pantas masuk perusahaan. Aku kelak nggak akan terlibat dalam urusan perusahaan lagi. Hazel, Sudahlah.
Reno, biarkan Hazel ikut gabung ke perusahaan. Meski nggak belajar bisnis, biarin dia nambah-nambah ilmu. Itu bagus kan? Ya sudah, ikutlah. Tapi jangan bikin masalah lagi. Terima kasih ayah ibu. Sudah larut, istirahat lebih awal ya. Vera, hari ini ulang tahunnya Hazel. Kamu berani pukul dia di depan umum. Kamu sengaja permalukan dia di depan semua orang, kan? Biar semua orang tahu. Status Hazel nggak setinggi kamu, ya kan? Cuma putri angkat saja. Emang aku perlu kayak itu? Yang buat aku berpikir keras itu kamu, Franz. Informasimu berguna banget. Gambaran murid miskin yang bersyukur terima sumbangan sangat berguna. Baguslah bisa bantu kamu. Nona Vera, saham yang dijanjikan Pak Reno, prosedurnya sudah selesai. Silakan tanda tangan di sini. Kamu akan dapat dividen bulan depan. Cuma 5% saham saja sudah senang begitu. Gadis culun dari desa. Emang berwawasan rendah. Iri bisa bikin orang bodoh. Aku biasanya nggak bicara sama yang bodoh. Kamu? Vera, ini kue kering yang khusus ibu buat untuk kamu. Cobalah. Terima kasih, Bu. Vera, ibu pengen bahas sesuatu denganmu. Hmm? Begini, Om Dani rasa nilaimu meningkat begitu cepat. Dia mau Jeff belajar bareng kamu. Bu, Kak Jeff punya guru privat sendiri. Ngapain belajar bareng Kak Vera? Om Dani dan Tante Arin rasa guru privat yang kita panggil buat Vera lebih profesional. Terlebih, nambah beberapa orang suasana juga akan lebih baik kan? Belajar bareng. Orang tua Jeff pasti karena aku dapat saham perusahaan, terus dapat pengakuan dari Om Bram, makanya mau jodohin aku sama Jeff kan? Vera, aku nggak akan tunangan denganmu. Tunanganku cuma Hazel. Kak Vera, tolong jangan pisahin aku sama Jeff. Kok kalian cari aku? Pernikahan antara dua keluarga bukan hal yang bisa aku putuskan sendiri. Jangan pura-pura lagi. Kalau bukan karena kamu main taktik di depan Om Reno, orang tuaku nggak akan paksa aku ganti tunangan. Kuingatkan kamu, hentikan taktik licikmu itu. Tolong lihat baik-baik. Aku putri kandung keluarga Basuki. Kamu cuma hewan peliharaan kecil di keluarga kami. Jangan mimpikan sesuatu yang bukan milikmu. Kamu? Aku nggak akan tunangan sama gadis kejam kayak kamu. Calon tunanganku cuma Hazel saja. Kak Jeff, untung ada kamu. Apa gunanya janji manis? Kalau hebat, bujuklah orang tuamu, biar kamu bisa nikah sama Hazel. Nggak usah nyindir. Aku pasti bakal bujuk orang tuaku. Jangan harap kamu bisa pakai taktik di depan Om Reno lagi. Hazel, ayo pergi. Semangat ya. Aku menantikan acara tunangan. Gak mau. Sembarangan. Emang pernikahan bisa diubah begitu saja? Keluarga Taslim sudah bilang mau nikahi putranya dengan Vera. Salahkan dirimu nggak punya kemampuan. Permalukan diri sendiri di depan keluarga Taslim. Ayah, aku gak peduli. Aku dan Kak Jeff temenan dari kecil. Hubungan kami sudah 10 tahun lebih. Pokoknya aku mau nikah sama dia. Sudahlah, jangan nangis lagi ya. Matamu sudah bengkak. Betul, Ayah. Hubungan Hazel dengan Jeff begitu baik. Restuilah mereka. Kamu? Aku tanya kamu, gimana jelasin ke Vera dan keluarga Taslim? Ini, Reno, aku bisa jelasin ke keluarga Taslim kalau Vera, aku ibunya, aku akan bujuk dia baik-baik. Vera, sudah pulang ya? Ayo cepat, duduk sini.
Kak Vera, ayah dan ibu sudah setuju. Aku dan Kak Jeff tunangan. Kamu nggak marah kan? Vera, prestasimu bagus juga masih muda. Belajarlah dengan baik. Jangan mikirin hal ini lagi. Ayah bangga padamu. Ayah bangga padamu. Vera, ayah dan ibu bukannya pilih kasih. Kamu lihat, Hazel dan Jeff adalah teman masa kecil. Mereka punya hubungan yang dalam. Kalau kami maksa kamu nikah sama Jeff, itu berarti kami celakai kamu, iya kan? Betul Kak Vera, cinta nggak boleh dipaksa. Vera, cowok dari keluarga terpandang dan berbakat kayak Jeff pasti bakal pilih cewek anggun dan berkelas buat dijadiin istri. Kamu nggak pantas untuknya. Ayah, aku boleh nolak nggak? Vera, bukannya kamu benci sama Jeff? Nggak kenal maka nggak sayang. Aku rasa Jeff orangnya lumayan. Lagian, keluarga Taslim bukannya mau aku nikah dengannya. Sudahlah, aku balik kamar dulu. Vera? Vera! Lihat, gak ada hari yang damai. Kak Franz, gimana ini? Vera si Jalang itu nggak setuju dengan pernikahanku. Dia mau rebutan Kak Jeff denganku. Cuma gadis kampungan saja. Berani rampas saham perusahaan. Mana mau rebutan tunangan denganmu? Emang dia pantas? Kak Franz, kamu punya cara? Vera, oh Vera. Berani lawan aku. Akan ku kasih tahu akibatnya. Kak Vera, sudah lihat unggahan di internet? Unggahan apa? Unggahan itu sudah jadi topik tren di forum sekolah. Kak Vera, kami suruh orang hapus unggahannya ya. Nggak usah. Nggak ada Jeff. Pasti ada calon tunangan lainnya. Keluarga Basuki akan cari calon menantu lain buatku. Aku malah harap Hazel bikin heboh dan hancurin reputasiku biar gak ada yang berani nikahi aku. Toh kalau nikah, gimana dapetin pengaruh keluarga Basuki lagi? Aku sudah lihat unggahan forum sekolah kalian. Mau aku buat sesuatu nggak? Nggak usah. Apa hidupmu sekarang susah? Susah apanya? Ada uang, ada kekuasaan. Hidup kaya ini sangatlah menyenangkan. Apa yang terjadi dengan unggahan di forum sekolah kalian? Aku dan mereka cuma teman sekolah. Nggak ada hubungan lain. Sejak SMP, aku sudah kerja paruh waktu. Tiap hari, selain kerja aku cuma belajar. Nggak ada waktu main-main. Ayah, aku akan ikut kompetisi matematika. Nggak mau dipengaruhi hal-hal ini. Bantu aku selesaikan ya. Oke, belajarlah dengan baik. Baru benar, kamu siap-siap saja. Hmm. Masalah di internet, ayah bantu kamu selesain. Pertahanin tangan kiri, terus angkat dikit hingga membentuk sudut 90 derajat. Kak Vera, kamu sudah datang. Vera, apa yang terjadi dengan unggahan itu? Vera, kamu masih muda. Harusnya utamakan belajar. Aku gak peduli kamu dulu gimana. Sekarang kamu sudah kembali ke keluarga Basuki, jadi harus tahu aturan. Jangan bergaul sama orang-orang itu lagi. Sayang kalau masa muda dilewati tanpa cinta. Apalagi cewek cantik dan kaya seperti aku. Banyak yang ngejar-ngejar aku. Kamu bilang apa? Kamu gak ngerti kata-kataku? Kamu... Kalian ya, yang satunya punya mantan pacar gak terhitung jumlahnya. Yang satunya lagi tiap hari sibuk perjuangkan suami buat putri yang belum dewasa. Emang kalian berhak bicara hal kayak gini denganku? Terus putri bego yang kalian besarin ini, selain andalin cowok, dia cuma bisa sebarin rumorku di internet. Gak guna sama sekali. Ini, Bukan aku. Kok Kak Vera bisa mikir begitu? Dia emang gila.
Vera, aku lihat Ethan dari SMA Perdana di gerbang. Dia datang cari kamu. Aku paling tahu sifat Ethan. Setelah insiden di internet, dia nggak mungkin datang cari aku. Kecuali ada orang yang jebak dia. Vera, gimana kalau kamu pergi lihat? Kak Vera, bukannya ibu bilang jangan berhubungan dengan mereka lagi. Suka sekali kamu panggil aku kakak, tapi adikku yang baik. Kali ini kamu sudah kelewatan. Kamu boleh hancurin reputasiku, tapi kamu nggak harus nyelibatin Ethan. Aku nggak senang. Vera, kamu cari mati ya? Tuan Jeff beneran suka ikut campur masalah keluarga Basuki. Kayaknya kamu rindu hari-hari di mana kita berada di kantor polisi. Kamu berani ungkit masalah itu? Vera, kamu berani pukul aku. Ibu gak akan lepasin kamu. Bukannya kamu panggil aku kakak. Kakak adik berantem, emang orang tua bisa bilang apa? Toh, kamu cuma putri angkat. Lain kali ingat, jangan bikin aku marah lagi. Lihat baik-baik. Ini baru namanya turun tangan. Vera, akan kuhabisi kamu. Cepat kemari, kemari. Sialan. Ayo naik ke mobil. Bukankah kurang baik kalau kita berduaan sekarang? Om Adi, tunggu di luar dulu. Oke. Kenapa datang ke sekolahku? Orang yang foto kamu suruh aku datang. Aku khawatir sama kamu, jadi aku datang. Apa mereka bikin kamu kesusahan? Maaf. Bisa foto begitu banyak aku berseragam sekolah. Statusnya pasti nggak sederhana. Bahaya ajak mereka ketemu. Aku nggak takut. 11 miliar yang kamu kasih aku sebelumnya, aku kembalikan. Bantu kamu selesaiin masalah adalah kemauanku sendiri. Aku nggak mau uang. Kenapa nggak mau uang? Walking up alone and cold 내 외침을 던져 헤어날 수 없는 빛 Kamu suka aku. 주로부터 숨겨 Kamu suka aku. 주로부터 숨겨 Iya, aku suka kamu. Tapi aku nggak suka kamu. Aku manfaatin kamu. Aku bergaul denganmu buat hindari orang-orang itu. Aku tahu. Kamu tahu? Entah sudah berapa banyak orang yang aku manfaatin. Bagiku kalian semuanya sama. Aku tahu. Tapi aku senang dimanfaatin kamu. Dia yang paling bodoh yang pernah aku temui selama ini. Setelah tahu wajah asliku, dia masih ngotot. Ethan, seingatku waktu itu, kamu murid khusus pertama yang masuk SMA Perdana. Iya. Baru SMA kelas 2, masih keburu, berusaha masuk Universitas Lumina. Setelah lulus, bantu aku di grup Basuki. Kemampuanku masih kurang. Butuh orang yang bisa dipercaya. Oke. Aku akan masuk Universitas Lumina. Mau punya pijakan di grup Basuki, harus punya orang sendiri. Ethan, sangat cocok. Sepakat ya? Aku antar kamu pulang. Vera, berlututlah. Ayah, aku sudah pulang. Kamu kemana? Kenapa kamu pukul Hazel? Ayah, ada orang yang mau celakai aku.
Ethan sengaja dijebak biar datang. Hazel dan temannya sengaja teriak bilang Ethan datang ke sekolah cari aku. Hazel dan temannya sengaja fitnah aku, Ayah. Orang-orang di sekitarku menggosipiku. Aku takut banget. Aku memukulnya agar dia berhenti bicara. Tapi kamu juga nggak boleh main tangan. Lihat wajah Hazel. Jadi kayak apa? Pukul dia emang salahku. Tapi aku mau nanya. Apa masalah yang terjadi belakangan ini ada hubungannya denganmu? Masalah yang terjadi belakangan ini ada hubungannya denganmu kan? Kamu? Kamu yang manggil Ethan ke sini kan? Kak Vera, habis pukul aku, kamu masih fitnah aku. Aku tahu kamu gak suka aku. Tapi kamu juga gak boleh fitnah aku kan? Vera, diamlah. Jangan fitnah Hazel lagi. Vera, habis pukul Hazel, kamu masih berani lawan? Berlututlah dan minta maaf. Yang harusnya berlutut dan minta maaf, bukanlah aku. Sudah, jangan ribut lagi. Ayah, aku punya bukti. Lihat, belakangan ini hal kotor apa yang sudah dilakukan Hazel dan juga Kak Franz. Hari ini, mari kita perjelas di sini. Ayah, bukan aku. Kak Vera yang fitnah aku. Masih berani salahin orang lain. Kalau bukan karena kamu suka goda orang, gimana bisa muncul foto-foto ini? Franz, kamu sadar apa yang kamu bilang? Dia adik kandungmu. Bukan begitu, Ayah. Vera, yang salah dalam masalah ini adalah Hazel dan Franz. Aku pasti akan hukum mereka. Tapi, keluarga Taslim sudah lihat foto ini. Mereka bilang, tunangan Jeff cuma bisa Hazel saja. Jadi, demi pernikahan di antara dua keluarga, aku masih harus menahan diri. Kak Vera, masalah sebelumnya emang aku yang salah. Aku gak akan ulangi lagi. Bisa gak maafin aku? Aku tunangan sama Jeff, juga demi keluarga kan? Vera, kamu pasti merasa nggak adil. Tapi keluarga Basuki dan keluarga Taslim berteman lama dan sudah bekerja sama dari dulu. Kami nggak mungkin bermusuhan cuma karena masalah kalian kan? Vera, kamu begitu pengertian. Kamu pasti bisa ngertiin ayah, ya kan? Vera, pengertian dikit. Ayahmu sudah kasih kamu saham 5% perusahaan. Apa kamu masih mau bersaing dengan Hazel dan pernikahan? Kok kamu begitu egois? Betul. Vera, kebiasaanmu yang egois dan serakah, bisa nggak kamu ubah dulu? Semenjak kamu pulang ke rumah, semuanya jadi kacau. Apa kamu bilang? Ulangi sekali lagi. Apa kamu bilang? Ulangi sekali lagi. Ku bilang kamu egois. Sejak kamu pulang ke rumah, semuanya jadi kacau dibuat olehmu. Aku harusnya nggak jemput kamu kembali. Vera, kamu ngapain? Aku dan Franz adalah anak kandung kalian. Atas dasar apa dia benci aku? Kamu? Yang menikah harusnya aku. Apa putri angkat pantas rebutan denganku? Aku tahu dia sudah 10 tahun bersama kalian. Tapi aku sudah begitu berusaha. Kenapa kalian masih begitu memihaknya? Kalau tahu dari awal, aku gak akan kembali. Vera, jangan bilang begitu. Kamu anak kandung kami. Ayah dan ibu mana mungkin gak sayang kamu. Bu, kamu selalu bilang aku dan Hazel gak ada bedanya dalam hatimu. Tapi waktu aku pulang, dia nangis. Kamu telantarkan aku, dan kamu hibur dia. Dia bikin aku dirundung di sekolah. Ditampar Jeff. Begitu kamu sampai di sekolah, dia yang pertama kamu khawatirkan. Dia gak punya rasa aman. Lantas aku punya. Ibu suka banget jaga anak orang. Lalu kenapa lahirin aku? Vera, maaf. Ibu gak pertimbangkan perasaanmu. Vera,
Kali ini, aku yang bersalah padamu. Kamu mau aku gimana nebusnya? Cukup. Franz, gak usah pura-pura baik. Kalau kamu gak ancam sekolah dan sebarin rumor buruk tentangku, apa aku bisa dipermalukan mereka? Kalau kamu peduli sama adikmu ini, apa Jeff berani sentuh aku? Terus di acara ulang tahun, kamu sengaja kasih aku batu, permalukan aku di depan umum. Emang kamu berhak pura-pura baik kayak gini? Kak Vera, kalau kamu emosi, lampiaskan ke aku saja. Jangan libatkan Kak Franz dan Ibu. Hazel, jangan pura-pura lagi. Pas aku pulang hari itu, kamu sengaja nangis buat kasih aku peringatan. Keesokan harinya, kamu mimpin semua orang buat rundung aku di sekolah. Kamu juga pura-pura jatuh, biar Jeff pukul aku. Kak Vera, maaf. Yang lalu memang aku yang salah. Bisa nggak maafin aku? Aku nggak bisa maafin orang yang celakai aku. Aku cuma bisa pakai cara yang sama. Membalasnya. Vera, jangan ribut lagi. Masalah hari ini berakhir sampai di sini. Ayah, aku tahu Hazel dan Kak Franz sengaja sebarin rumor buruk dan hancurin reputasiku. Ayah jodohin Hazel ke keluarga yang begitu baik. Pas Franz kuliah tahun kedua, dia sudah dapat saham perusahaan. Kalau aku berusaha keras biar keluarga bisa lebih perhatian padaku. Kenapa kalian begitu pilih kasih? Vera, ayah tahu kamu sudah menderita. Proyek kerjasama dengan grup Liardi sudah dimulai. Akhir pekan kamu bisa magang di kantor. Kalau enggak begini saja, ayah kasih kamu saham 10% lagi. Ayah, ini! Suamiku, tenangkan dirimu. Saham 10% perusahaan nilainya triliunan. Ini akan mempengaruhi suaramu di dewan direksi. Mana boleh dikasih begitu saja. Putri kesayanganku sudah menderita. Asalkan dia senang, jangankan sedikit saham itu. Meski mau bintang di langit, ayah juga petikan buatmu. Ayah, aku nggak mau apapun. Lebih baik ku tinggalkan keluarga Basuki. Aku bisa hidup sendiri dengan baik. Jangan bilang hal bodoh kayak gitu lagi. Di sini selamanya rumahmu. Semua barang di rumah, kamu punya bagian. Jalan, ayah sudah janji mau kasih aku saham 5% sebagai mahar. Malah direbut olehnya. Aku ke kamar istirahat dulu. Hazel! Vera sudah menderita. Berakting rupanya capek juga. Asal bisa naik ke posisi puncak. Aku baru bisa jadi diriku yang sebenarnya. Saham sudah dikasih ke Vera. Kita harus siapin mahar yang lebih banyak buat Hazel. Jangan buat keluarga Taslim pandang rendah keluarga kita. Kalau kamu kasih Vera saham 10%, kelak kalau Vera nikah, saham itu akan jadi milik orang lain kan? Jangan khawatir. Vera cuma cemburu. Kalau kita lebih baik ke Franz atau Hazel, dia baru ngamuk. Selain itu, lebih baik simpan saham ini di keluarga sendiri daripada dibawa Hazel ke keluarga lain. Betul juga. Vera begitu kurang kasih sayang. Kita kasih dia rasa aman dulu. Asal kelak pelan-pelan dibujuk, saham itu akan kembali lagi. Betul. Vera, ini ruanganmu. Aku khusus atur semua ini buat kamu. Kelak jangan bilang aku pilih kasih lagi. Lumayan. Terima kasih Kak Franz. Kak Franz, punyaku mana? Hazel, ruang divisi HR ada di luar.
Hazel, ayo ngobrol di luar. Oh, dia punya ruangan sendiri, tapi aku nggak ada. Kalau rekan kerja tahu, mereka pasti tertawain aku. Aku nggak mau magang lagi, aku mau pulang. Hazel, tenang dulu. Kasih ruangan sendiri buat Vera. Itu permintaan Pak Bram. Kenapa? Karena proyek AI yang dikembangkan, grup Liardi dan keluarga Basuki sangat penting. Semua data bersifat rahasia. Kasih ruangan tersendiri juga buat keamanan data. Lantaran grup Liardi begitu mementingkan data ini. Kalau Vera bocorin data ini keluar, dia pasti dikeluarkan dari tim proyek. Dikeluarkan dari tim proyek? Kerjasama dengan grup Liardi adalah proyek terpenting bagi keluarga Basuki. Kalau proyek gagal, ayah pasti akan benci dia. Saat itu, kita baru buat perhitungan sama dia. Kak Franz memang jago. Vera si gadis kampungan itu atas dasar apa menginjak-injak kita dan pamer kemampuannya? Kali ini harus bikin dia berlutut dan mohon ampun. Nona Vera, Pak Bram dan Pak Reno akan hadir dalam rapat setengah jam lagi. Mohon isi datanya dulu. Aku mau buat persiapan di ruang rapat. Kamu langsung ke ruang rapat. Tablet nggak boleh lepas dari pandangan. Data ini sangat penting, nggak boleh sampai bocor. Baik. Tuan Franz, data yang kamu mau sudah kukirim. Kerja bagus! Kenapa? Bukannya mau rapat? Yang lain mana? Rapat? Emang masih perlu rapat? Data inti proyek sudah bocor ke internet. Kak Vera, aku tahu kamu gak suka. Kak Franz, ayah dan ibu lebih sayang aku. Meski kamu marah, tetap gak boleh bocorin data buat balas dendam ke kami. Sia-sia Om Bram, begitu percaya kamu. Vera, kamu yang bocorin data? Bukan aku. Ayah, Om Bram, kasih aku 5 menit. Aku bisa urus masalah ini. Kak Vera, kamu gila. Semua orang sudah tahu kebocoran data ini. Kamu bilang kamu bisa selesaikan dalam 5 menit. Vera, lebih baik jangan nunda waktu lagi. Buat salah harus tanggung jawab. Pak Bram, kami tanggung jawab sepenuhnya atas bocornya data proyek ini. Franz, diamlah. Siapa kasih kamu hak wakili grup Basuki? Ayah, masalah sudah jadi begini. Ayah masih lindungi Vera. Meski mau lindungin dia, grup Liardi yang alami kerugian besar nggak akan setuju. Pak Reno, bisnis adalah bisnis. Kalau bikin kesalahan, harus tanggung akibatnya. Pak Bram tenang saja. Grup Basuki nggak akan abaikan tanggung jawab yang harus kami pikul. Tapi sebelum itu, kita harus selidiki masalahnya dengan jelas. Dasar jalak. Di saat kayak ini, ayah masih lindungi dia. Ayah, cuma sedikit yang tahu data inti proyek. Pagi ini juga nggak ada yang masuk ke ruangan Kak Vera. Kalau bukan dia yang bocorin, apa grup Liardi yang bocorin? Pak Reno, kalau kamu nggak percaya reputasi perusahaan kami, kita nggak seharusnya kerjasama dari awal. Pak Bram, bukan itu maksudku. Nona Vera, bocah ini emang mau kabur. Untung kamu suruh kami kunci pintu di perusahaan. Setengah jam lalu, masuk 1 miliar ke rekeningnya.
Ayah. Ayah kenapa? Apa ada orang berniat jahat yang bilang sesuatu pada ayah? Nona Vera, aku gak berani lakukan lagi. Tolong ampuni aku. Siapa yang menyuapmu? Patahkan lengannya, terus kirim dia ke Nelama. Akan kubilang. Tuan Franz. Tuan Franz bilang, asal aku bantu dia usir Nona Vera, dia kasih aku 2 miliar. Omong kosong! Seret dia keluar! Diamlah, Franz. Kamu sudah bikin aku kecewa. Sebagai pewaris grup Basuki, kamu bahkan gak punya rasa tanggung jawab. Saking bodohnya, sampai korbankan kepentingan perusahaan demi egomu sendiri. Ayah, aku sadar salahku. Ayah, ampunilah aku kali ini ya. Bawa anak yang bikin malu ini keluar. Nyahlah dari sini. Kelak, jangan datang ke perusahaan lagi. Ayah, aku satu-satunya putramu. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Basuki. Jangan usir aku, ayah. Pengawal, seret dia keluar. Nyah, lepaskan aku! Anak durhaka. Mau ngapain? Vera, apa kamu harus rebut semuanya dariku? Rebutan denganmu. Aku juga putri ayah dan ibu. Aku berhak warisi harta mereka. Keluarga Basuki punya 3 anak. Jangan bicara seolah kamu adalah anak tunggal. Vera, tutup mulutmu! Kamu cuma gadis culun dari desa. Kamu ngerti apa? Pewaris dalam keluarga kaya itu hal besar. Hukum juga. Gak bisa apa-apa. Betul. Masa depan keluarga Basuki dan juga 1000 lebih karyawan grup Basuki mana mungkin diserahkan ke orang bodoh. Ayah lagi bilang apa? Ayah, aku putra satu-satunya keluarga Basuki. Aku satu-satunya orang yang bisa warisi grup Basuki. Bawa dia keluar. Ayah, aku sudah salah. Ampuni aku kali ini ya. Ayah, aku sudah tahu kesalahanku. Kak Franz! Vera, ayah dan keluarga Basuki bersalah padamu. Selama 16 tahun ini, kamu sudah begitu menderita. Kamu baru saja kembali. Sudah harus pikul tanggung jawab seberat ini. Ayah baik padaku. Meski di antara kami berdua ada banyak kepentingan dan perhitungan, saham yang dikasih Reno ke aku semuanya nyata. Aku sangat puas. Vera, ayah yang langsung ajari cara urus grup Basuki. Mulai hari ini, kamu adalah pewaris grup Basuki. Pewaris grup Basuki mendadak alami perubahan. Dikabarkan pewaris baru Nona Vera Basuki tumbuh di desa terpencil sejak kecil. Jadi pewaris grup Basuki juga rasanya gak begitu senang. Ethan? Bukan dia. Jalan. Kenapa kamu gak bisa tinggal di desa saja dan jadi orang desa selamanya? Kenapa kamu mau kembali? Hah? Kenapa kamu mau kembali dan berebut harta denganku? Kenapa? Franz, tenangkan dirimu. Meski bukan pewaris perusahaan, kamu masih punya saham 20%. Masih bisa terus hambur-hamburkan uang. Diam! Grup Basuki semuanya milikku. Semua harta juga milikku. Atas dasar apa kamu rebutan denganku? Atas dasar apa? Kalau kamu mati, aku akan jadi satu-satunya pewaris grup Basuki. Ethan, kamu baik-baik aja? Nggak sakit. Aku nggak apa-apa. Halo, ada orang ditikam di Jalan Nawi. Cepat utus orang ke sini. Jangan bergerak, lukamu dalam. Aku nggak gerak. Jangan khawatir. Sudah kubilang aku nggak suka kamu. Kenapa kamu masih mau lindungi aku? Tapi aku suka kamu. Untung
Aku yang terluka. Tahan bentar lagi. Ambulans sudah mau datang. Vera, kok nggak istirahat di ruangan sebelah dulu? Ada perawat yang jaga. Temanmu akan baik-baik saja. Aku nggak ngantuk. Anak ini lumayan. Di saat kritis, masih halangi pisau buat Vera. Kelak, minta dia jadi pengawalnya Vera. Kasih dia gaji tertinggi. Ayah, Ibu, kalian pulang saja. Aku bisa urus masalahku sendiri. Vera, kakakmu sudah aku kirim ke luar negeri. Dia nggak akan kembali lagi. Tarik kasus yang kamu laporin. Berapa banyak ganti rugi yang Ethan mau, kami pasti akan kasih. Soal penarikan kasus, harusnya ditentukan oleh korban. Tunggu dia siuman, aku akan bahas dengannya. Ini, Vera, kelak kamulah pewaris keluarga Basuki. Apapun yang kamu lakukan, harus pertimbangkan keluarga dulu. Kalau begitu, aku dan ibumu pulang dulu ya. Ethan, sudah siuman ya? Gimana kondisimu? Lukamu sakit nggak? Aku panggilkan dokter ya. Aku nggak apa-apa. Cuma luka kecil. Jangan khawatir. Franz sudah dikirim ayahku ke luar negeri. Aku sudah dengar tadi. Kasusnya ditarik saja. Aku nggak mau persulit kamu. Nggak bisa. Kenapa mau ditarik? Dia hampir bikin kamu mati. Kenapa biarin dia bebas tanpa dihukum? Kemanapun dia pergi, aku mau dia terima hukuman. Siapa? Lepaskan aku! Vera? Beraninya kamu tangkap aku! Habislah kamu! Di saat seperti ini, masih berani mengancamku. Otakmu memang bermasalah. Serahkan grup Basuki ke kamu, cepat atau lambat pasti akan bangkrut. Untung aku rebut kembali. Jalan! Jangan bangga dulu! Grup Basuki akan jadi milikku. Cuma pria yang bisa warisi bisnis keluarga. Jalang kayak kamu. Cuma alat ayah buat jalankan perusahaan. Vera, kamu mau ngapain? Jangan main-main. Kayaknya kamu masih ingat pisau ini. Setengah tahun lalu, kamu tikam Ethan pakai pisau ini. Sekarang, waktunya balas dendam. Jangan, Vera, jangan begitu. Kamu gak boleh begitu. Ayah pasti gak akan izinin kamu buat kayak begini. Tenang aja, ayah gak akan tahu. Hentikan, Jalang, kamu berani. Kamu ngapain? Kamu mau lepasin dia? Jangan bikin tanganmu kotor. Aku saja. Jangan sampai mati aja. Vera, meski kamu jadi pewaris grup Basuki, lantas kenapa? Asal ayah masih ada, kamu gak akan bisa sentuh aku. Orang kayak kamu gak pantas ngotori tangannya. Ambil kartu yang dikasih keluarga Basuki. Pecundang kayak kamu gak pantas terima sumber daya grup Basuki. Ini... Vera, aku ini kakakmu. Kumohon, kamu gak boleh ambil kartuku. Vera, aku yang salah. Kembalilah. Vera, kamu masih sama kayak dulu. Tetap memesona kayak dulu.